مشايخنا. Maka ada seorang mau pergi ke pasar, mau beli kuda. Zaman dulu ini ditanya oleh seorang ulama, mau kemana kamu? Mau ke pasar. Untuk apa? Beli kuda. Maka ulama tadi nasihati, kamu jangan begitu. Insya Allah saya akan beli kuda. Begitu. Kalau Allah menghendaki nanti ya beli kuda. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa. Oh, kenapa begitu Pak Kiai? Uang sudah jelas di saku ini, kuda sudah jelas di pasar. Kok insya Allah itu loh. Maka akhirnya dia pergi ke pasar. Ternyata uangnya hilang, nggak bisa beli kuda. Terus pulang ketemu Pak Kiai lagi. Loh, mana kudanya? Insya Allah hilang. Oh hilang kok insya Allah gimana? Nah, katanya tadi suruh insya Allah. Saya tidak mau insya Allah, uang saya hilang. Akhirnya insya Allah hilang. Ya. Jadi saya mulaikan nonton. Orang yang yakin kepada benda-benda itu akhirnya kayak begitu itu. Pelajar ini tahun ajaran baru, pikirannya kalau saya dapat ijazah sudah pasti hidup saya itu sukses. Oh belum tentu. Yang mensukseskan kamu itu Allah. Maka jangan gara-gara sekolah kemudian nggak sholat. Banyak sarjana ekonomi malah melarat, tambah hari tambah banyak. Bukan banyak uangnya, banyak hutangnya. Yang tidak punya ijazah, tamatan SD, jualan bakso malah laku. Yang sarjana ekonomi jualan bakso malah tidak laku. Ini banyak kita lihat. Orang-orang Temboro yang kaya-kaya itu kebanyakan nul pudul, nggak pernah sekolah itu. Kamu lihat aja ini orang Temboro mesti tahu. Sing sekolah-sekolah itu malah ngentek nih duit bapake. Itu gak iso golek duit. Jangan yakin dengan ijazah, jangan yakin dengan apa saja usaha. Yakinlah kepada Allah. Orang Jepang katanya pinter bikin reaktor nuklir beberapa tahun yang lalu. Tahu-tahu reaktor nuklir yang meledos kena tsunami. Bingung semua. Nah, sekarang teknologi kamu justru menyusahkan kamu. Bukan menggembirakan kamu, menyusahkan kamu. Negara-negara yang punya senjata-senjata canggih-canggih, punya bom atom. Kata Maulana Umar, nanti satu saat mereka akan menyesal. Karena bom atom itu akan meletus di rumahnya sendiri. Nah, maka orang-orang yang nggak punya bom atom, alhamdulillah kok saya tidak punya bom atom. Nah, punyanya kacang atom aja. Nah. Betul malah kan. Jadi benda itu nggak ada yang jaminan mesti menimbulkan kebaikan, nggak ada benda itu. Tapi manusia tidak berpikir. Manusia tidak berpikir bahwa teknologi mesti mendatangkan kebaikan, harta mesti mendatangkan kesuksesan. Ini pikiran yang keliru. Para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita, yang pasti baik itu taat kepada Allah, yang pasti buruk itu maksiat kepada Allah. Yang lain-lain itu terserah Allah, bisa baik bisa buruk. Maka yang penting hidup manusia itu taat sama Allah, itu aja yang dipikirkan. Bagaimana saya taat kepada Allah? Kalau taat kepada Allah, apapun keadaannya, akhirnya jadi baik. Bagaimana tidak? Masuk surga. Tapi kalau maksiat kepada Allah, bagaimanapun keadaannya buruk. Bagaimana tidak? Mengesal akhirnya ke neraka.
Kalau orang sudah bertentangan dengan Allah, maksiat kepada Allah, mau lari kemana? Lari ke timur, timur milik Allah. Lari ke barat, barat milik Allah. Mau naik ke atas langit, langit pun milik Allah. Mau turun di bawah bumi juga bumi milik Allah. Mau lari kemana? Orang kalau sudah maksiat kepada Allah, tidak tobat kepada Allah, pasti celaka. Nggak akan bisa tidak. Kalaupun kelihatannya sekarang itu masih meger-meger, segar bugar, itu karena belum waktunya saja. Orang naik mobil Mercedes, jalan tol, enak, nggak tahu di depannya itu jurang. Orang-orang takjub, kok enak temen, nggak ngerti, baru beberapa menit jungkel di situ, hancurlah dia sebenarnya. Itulah ibaratnya orang maksiat. Walaupun enak pun enak menuju neraka. Enak apa? Bukan enak. Tapi kalau orang taat, walaupun naik dokar, naik cikar, jalan kaki, kakinya kena duri, berlumpur jalannya, tapi ini menuju taman-taman yang indah, nggak apa-apa. Minan nabiyyin, inilah yang harus kita ambil dari pelajaran para nabi itu, yakin kepada Allah. Kemudian ciri khasnya kehidupan para nabi itu setelah yakin kepada Allah, senantiasa berhubungan kepada Allah dengan ibadah, sholat, zikir, doa. Kalau orang yakin kepada Allah kemudian tidak mau membuat hubungan kepada Allah dengan ibadah, ya orang betul-betul orang rugi sebenarnya. Kalau kamu sudah tahu Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah sangat dekat kepada kita, kok kamu tidak mau berhubungan kepada Allah? Alangkah bodohnya. Senantiasa buat hubungan kepada Allah dengan doa, dengan zikir, dengan sholat, dengan haji, dengan umroh, dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah kehidupan para nabi. Inilah yang kita cita-citakan. Insyaallah mulai kan? Kemudian yang ketiga, semulaikan Allah Ta'ala, di antara ciri khas kehidupan para nabi itu adalah ilmu. Para nabi itu semua orang ahli ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu yang terpenting, teragung, ilmu mengenai keagungan Allah dan ilmu cara berhubungan dengan Allah. Itulah ilmunya para nabi. Ilmu-ilmu dunia, ilmu bikin sambal, bikin pesawat, bikin mobil, itu serupa saja, itu hanya untuk dunia. Meracik sambal, meracik jamu, membuat mobil itu sama saja. Bikin pesawat terbang, bikin Apollo sama saja. Itu cuma noto karet, noto besi, noto aluminium, ditoto terus jadi pesawat, jadi apa-apa, sama saja. Kata para ulama, ilmu dunia itu ilmu sambal. Ini kalau sambal itu apa? Cabai, kasih garam, kasih berambang, kasih apa sih itu, gula sedikit, terasi sedikit, jadi sambal. Kalau pesawat, karet sedikit, tambah besi sedikit, terus kasih angin sedikit, kasih apa sedikit, tata-tata jadi pesawat. Sama aja, cuma nata benda-benda. Ini kalau orang insinyur digitukan mungkin marah. Gimana ini? Saya sekolah 10 tahun dikira ilmu sambel. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu itu kalau kita renungi, cuman ilmu menata benda-benda. Ya, kalau ilmu yang ilmunya para nabi itu bukan ilmu menata benda-benda, ilmu bagaimana kita hubungan dengan Allah yang menciptakan seluruh benda. Nah, ini beda ini.
Nah, kita ini harus semuanya belajar ilmunya para nabi ini. Insyaallah malaikat. Taklim dihidupkan di rumah kita, di masjid kita, di kantor kita, di pasar kita, hidupkan taklim supaya kita tahu nilai hubungan kepada Allah. Sekarang kita tahu nilainya mobil, nilainya tempe, nilainya ini, nilainya itu, nilainya kayu. Tapi nilainya sholat, nilainya puasa nggak tahu. Akhirnya nggak mau puasa, hanya sholat males, nggak tahu nilainya. Seperti anak kecil nggak tahu nilainya intan, dikira intan itu sama aja dengan kaca. Begitu juga umat manusia sekarang ini tidak tahu nilai amal, sehingga amal itu dikira apa hasilnya, nggak ada apa-apanya. Si anak kecil dikatakan ini kaca harganya 5.000, kalau ini intan harganya 500 juta. Orang gila katanya. Apa? Sama-sama meling-melingnya saja, sama-sama nggak manis, sama-sama nggak bisa dimakan. Kenapa ini jadi 500 juta? Kenapa? Karena kamu tolol. Jadi semalakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka taklim kita hidupkan malaikat, supaya kita tahu nilainya hubungan dengan Allah, nilainya amalan. Kita Ramadan, sebentar lagi akan Ramadan. Ada orang tuh Ramadan karena ikut-ikutan, ada Ramadan karena tahu nilainya Ramadan. Kalau Ramadan ikut-ikutan itu gimana? Malam pertama masjidnya penuh sampai belakang, malam kedua kurang satu sop, malam ketiga, keempat kurang. Nanti kalau akhir Ramadan tinggal imamnya sama makmumnya. Karena ikut-ikutan. Lah kamu kok nggak ke masjid lagi tuh? Sudah capek. Ini sudah hari raya, sebentar lagi waktunya bikin kue, bukan waktunya tarawih ini sekarang ini. Mau beli baju. Ini amal karena ikut-ikutan. Tapi kalau amal karena tahu nilainya amal, maka awal Ramadan sungguh-sungguh, malam kedua tambah sungguh-sungguh, akhir Ramadan ini barokahnya tambah banyak, tambah sungguh-sungguh. Masih muda sungguh-sungguh, tambah tua sudah mengi, amalannya tambah sungguh-sungguh. Mumpung masih bisa amal ini. Bukan suruh amal, aku wis tuwek ngamali bagiane cah nom-nom. Aku tak nang omah karo ngelinting bako iki wae. Lho, iki amal krana elu-elu dadi ngono kuwi. Jadi kalau amal tahu nilainya amal, tambah tua tambah gentileng. Tambah tua tambah sungguh-sungguh. Tambah capek tambah gembira. Nabi mengatakan tambah capek pahala tambah banyak. Innama ajruki ala qadari nasabiki, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pahala kamu menurut capek-capek kamu. Kenapa kamu ngantuk? Karena capek, Pak. Oh, kamu dengarkan bayan karena ikut-ikutan. Kalau dengar bayan karena tahu nilainya amal, tambah capek tambah melek. Kalau capek ngantuk itu amal ikut-ikutan. Ini pentingnya ilmu sama malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, dan diantara ciri khas kehidupan para nabi adalah dakwah. Nabi itu bukan hanya ibadah sendiri, tapi ngajak orang untuk ibadah. Bukan hanya iman, tapi ngajak orang kepada iman. Seluruh para nabi orang-orang ahli dakwah.
siang dan malam mengajak manusia dengan penuh kasih sayang dan kesabaran ketabahan. Inni da'utu qaumi laila wa nahara, siang malam tidak peduli. Kita pun harus bercita-cita seperti itu, insyaallah, mulai kan? Di mana hari kita tidak ajak-ajak orang, kita harus istighfar. Ini hari ini saya menyeleweng dari jalannya para nabi. Jadi dakwah ini bukan istilahnya itu acaranya orang Temboro, acaranya orang Pakistan, acaranya orang Jakarta, bukan. Ini dakwah itu amalannya para nabi. Semua kita harus usaha dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita itu kehidupan dakwah. Insyaallah, mulai kan? Dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu ngajak kepada Allah, ngajak supaya orang itu ingat pada Allah, taat kepada Allah, itulah namanya dakwah. Ketemu teman kita yang lagi sibuk dalam urusan-urusan, Pak, dunia ini tidak lama, sebentar lagi akan kita tinggalkan semua. Kesuksesan kita, kemuliaan kita bukan kalau kita mendapatkan dunia. Dunia semua akan kita tinggalkan. Kesuksesan kita kalau kita ini bisa menggunakan dunia kita ini untuk taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya kamu keluar 4 bulan untuk latihan menggunakan dunia untuk taat pada Allah. Bagaimana, Pak? Insyaallah. Begitu semalakan. Dakwah ini tidak menyuruh orang meninggalkan dunia, bukan. Nanti sebentar lagi meninggalkan sendiri, ya. Meninggal dunia semua. Dakwah ini tidak menyuruh kamu meninggalkan dunia, suruh ngatur dunia kamu itu sesuai dengan agama. Gunakan dunia kamu untuk taat kepada Allah. Makanya taat kepada Allah, dagangnya taat kepada Allah, maka akan diberkahi dagangnya. Jangan dagang dengan riba. Katanya sekarang kalau riba itu istilahnya apa? Bunga. Itu bukan bunga, itu racun. Itu bukan bunga tapi itu racun. Tapi setan tuh memberi nama yang indah. Ini bunganya sekian. Ini bukan bunga, racunnya sekian. Begitu. Saya mau nitip uang saya di bank ini, racunnya berapa, Pak? Itu tanyanya. Bukan bunganya. Setan tuh pandai melakukan barang-barang buruk dikasih nama yang baik-baik. Barang baik dikasih nama buruk. Itu kerjanya setan itu. Maka kita jangan mau ditipu.